Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Sementara mereka sangat bingung karena hal itu, tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang berpakaian yang berkilau-kilauan. Wanita-wanita sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, serta perempuan-perempuan lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri lalu cepat-cepat pergi ke makam itu. Ketika ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan, ia pun kembali dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketika Maria Magdalena dan para wanita lain pergi ke kubur Yesus, mereka pergi dengan hati yang berat dan sedih. Guru yang mereka cintai, orang yang mereka yakini sebagai Mesias dan Tuhan mereka, telah dihukum mati seperti penjahat biasa. Para wanita ini masih terguncang oleh pasang surutnya minggu yang penuh emosi itu. Kita dapat berasumsi bahwa mereka menyaksikan sorak-sorai sukacita pada Minggu Palma dan kemudian melihat peristiwa mengerikan dari sengsara dan kematian Yesus. Meskipun hanya Maria Magdalena dan Maria yang berdiri di kaki salib Yesus bersama Yohanes, beberapa wanita lain kini berkumpul untuk membantu tugas yang suram, yaitu mengurapi tubuh Yesus ke tempat peristirahatan terakhirnya. Para wanita itu memenuhi tugas mereka kepada Tuhan yang mereka cintai. Karena kesetiaan mereka, mereka akan menjadi saksi mujizat terbesar dalam sejarah manusia. Saudara-saudari, kedua orang yang berpakaian indah itu adalah malaikat-malaikat Allah, dan mereka membawa kabar sukacita yang besar. Mereka mengingatkan para perempuan itu akan perkataan Yesus tentang bait Allah yang akan diruntuhkan dan dibangun kembali dalam 3 hari. Tiba-tiba para perempuan itu mengerti bahwa Yesus benar-benar hidup, bahwa Ia telah mengalahkan maut. Keraguan yang mungkin masih ada di benak mereka kini hilang. Mereka tahu bahwa Dia memang benar-benar Mesias, anak Allah. Hanya anak Allah yang dapat mengalahkan maut itu sendiri. Didukung oleh pengalaman yang luar biasa ini, mereka bergegas pergi untuk membagikan berita ini kepada para murid. Saudara-saudari, semoga Roh Kudus menganugerahkan kepada kita masing-masing hati yang dipenuhi dengan rahmat Paskah, yang dapat kita bagikan dengan penuh sukacita kepada keluarga dan teman-teman kita. Diliputi oleh kesedihan dan kekecewaan yang sama dengan para perempuan itu, para rasul pada awalnya tidak mempercayai mereka dan menganggap pernyataan mereka sebagai omong kosong belaka. Petrus sendiri mungkin karena dorongan kuat dari Roh Kudus bergegas pergi ke kubur dan menemukan apa yang dilaporkan oleh para perempuan itu. Ia sangat takjub dengan apa yang telah terjadi. Dapat dipastikan ia teringat akan perkataan Yesus tentang bait Allah dan juga desakan Yesus agar ia meminum cawan yang diberikan oleh Bapanya. Tiba-tiba harapan dan sukacita baru memenuhi hati Petrus dan para rasul. Saudara-saudari,
Mengapa hari ini kita harus menyanyikan haleluya, pujilah Tuhan? Karena pada hari ini kita diberi makan, dibebaskan, diyakinkan akan kebenaran, dan diberi janji-janji untuk dikaruniai dalam kebangkitan kita, karunia-karunia kejernihan, kelincahan, kecerahan, dan ketakberdukaan yang Kristus tunjukkan dalam kebangkitannya. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu